Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bimbingan konseling yang akan membahas sejarah bimbingan dan konseling dengan anggota Alfi Khairunisa dengan NIM 119208005 dan Dea Nur Aulia dengan NIM 119208011 dan saya sendiri dengan NIM 119208051. Dan langsung saja materi pertama dan akan dibahas atau akan diterangkan oleh Alfi Khairunisa. Padanya dipersilahkan. Perkembangan bimbingan pada umumnya. Bimbingan dan penyuluhan, yang kemudian saat ini lebih dikenal sebagai bimbingan dan konseling, merupakan suatu ilmu yang baru bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain pada umumnya. Gerakan ini mula-mula timbul di Amerika yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Parnes Person, Jas B. Davis, Ellie Weaver, John Brew, dan sebagainya. Para ahli inilah yang melopori bergeloranya bimbingan dan penyuluhan sehingga masalah ini berkembang dengan pesatnya. Era tahun 1900 sampai 1909 atau disebut era perintisan, tiga tokoh utama pada periode ini adalah Jas B. Davis, Frank Person, dan Clifford. Davis adalah orang pertama yang mengembangkan program bimbingan yang sistematis di sekolah-sekolah. Kemudian Frank Person di Boston melakukan hal yang hampir sama dengan Davis. Ia memfokuskan pada program pengembangan dan pencegahan. Nah, ia dikenal dengan mendirikan Boston Functional Bureau tahun 1908. Pada tahun yang sama, William Haley juga mendirikan Community Psychiatric Clinic. Selanjutnya, The Juvenile Psychopathic Institute didirikan untuk memberikan bantuan kepada para pemuda di Chicago yang mempunyai masalah. Era tahun 1910 sampai 1970, nah pada era ini konseling mulai diinstitusionalisasikan dengan didirikannya The National Vocational Guidance Association atau NVGA pada tahun 1913. Nah, istilah bimbingan atau guidance ini kemudian menjadi label populer bagi gerakan konseling di sekolah selama hampir 50 tahunan. Program bimbingan mulai terorganisasikan dengan frekuensi tinggi di jenjang SMP sejak 1920 dan lebih intensif lagi di jenjang SMA dengan pengangkatan guru BK yang khusus dipisahkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, di titik inilah era dimulainya pefungsian disiplin, kelengkapan daftar hadir selama 1 tahun ajaran, dan tanggung jawab administrasi lainnya. Nah, selain jenjang SMP dan SMA, gerakan konseling untuk SD tampaknya juga dimulai di akhir dekade 1920-an hingga awal dekade 1930-an. Nah, dipicu oleh tulisan-tulisan dan kerja keras William Bunham yang menekankan peran guru untuk memajukan kesehatan mental anak yang memang banyak diabaikan di periode tersebut. Nah, pada era tahun 1980-an, dekade ini, profesi konseling sudah mulai berkembang dengan munculnya standarisasi training. Nah, pada era tahun 1990-an ini, spesialisasi psikiatri telah mendapatkan tempat berdampingan dengan spesialisasi pengobatan lain. Dengan makin stabilnya posisi ini, dalam penanganan atau yang lebih dikenal dengan sakit mental, muncullah psikiatri sebagai spesialisasi baru dipelopori oleh Van Ellenberg, Rettergem, dan Eden. Selama tahun 1980-an dan 1990-an ini, sejumlah permasalahan sosial mempengaruhi anak-anak yang pada gilirannya mengakselerasi pertumbuhan konseling SD. Isu-isu seperti penyalahgunaan obat, penganiayaan anak, pelecehan seksual, dan pengabaian anak, muncul bagi pencegahannya mengarah kepada pemandatan konseling SD. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia yang lahir pertama kali di Amerika Serikat terus berkembang. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 2 fase, yakni sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.
Pada tahun 1940, bimbingan dan konseling lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan dan memecahkan masalah besar seperti pemberantasan buta huruf. Nah, pada fase ini, Taman Siswa menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan potensi dalam menanamkan nasionalisme di kalangan para siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Hasbi, 2016, bimbingan dan konseling sudah ada sejak Ki Lurah Semar memberikan konseling pada Arjuna yang sedang mengalami konflik batin. Di zaman dulu, bimbingan dan konseling dipraktikkan oleh kepala suku, tabib, dan juga dukun karena dipercaya dapat menyelesaikan masalah dan membuat orang senang. Selanjutnya, fase setelah kemerdekaan atau setelah tahun 1945 sampai dengan sekarang. Nah, pada fase ini terdapat beberapa dekade. Di sini terdapat 4 dekade. Yang pertama di tahun 1950, di mana bimbingan digunakan untuk membuat siswa lebih berprestasi. Lalu 1960 muncul jurusan bimbingan dan konseling pada IKIP tahun 1963 yang diubah menjadi lebih spesifiknya, yakni psikologi. Nah, adapun pembuatan kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah menengah atas di tahun 1964 dan menetapkan MPRS tahun 1996 tentang pendidikan nasional. Pada dekade tahun 1970, bimbingan dilakukan secara konseptual maupun secara operasional dengan penuh pemerataan agar bimbingan konseling dapat dirasakan setiap orang. Selanjutnya, di tahun 1980, bimbingan dikerahkan lebih baik lagi agar mencetak pembimbing yang lebih profesional. Selanjutnya, di tahun 1980 hingga sekarang, saat inilah BK atau peranan BK tampak semakin nyata. Telah banyak konselor yang lahir dan memiliki kualitas yang lebih baik untuk membantu setiap orang dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul sesuai dengan karakteristik individu yang bersangkutan. Dan pada saat ini, BK telah mengalami perubahan. Pada kurikulum 1984, bimbingan dan penyuluhan atau BP berubah menjadi guru BP. Lalu kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling atau BK dengan sebutan di sekolah sebagai guru BK sampai dengan sekarang. Dan hingga saat ini, layanan BK terus berkembang. Di masa pandemi seperti ini, BK dituntut untuk semakin berkembang dan menggunakan media sebagai layanan bimbingan konseling dengan menggunakan handphone atau teknologi agar lebih dekat dengan para peserta didik. Baik, selanjutnya ada macam-macam bimbingan dan konseling. Seperti terdapat dalam perkembangan sejarahnya bahwa bimbingan dan konseling pada awalnya hanya sebatas job selection atau job training. Dengan cara ini, efisiensi dalam pekerjaan dapat tercapai dan penempatan orang sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada padanya, sehingga kesulitan-kesulitan atau persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan dapat dihindarkan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Bloom dan Halinsky, ada 3 jenis macam utama konseling, yaitu kejuruan, pendidikan, dan pribadi. Secara teoritis memang dapat dibedakan adanya bermacam-macam bimbingan dan konseling tersebut, tapi secara praktis sangat sulit dapat dikatakan sangat kecil kemungkinannya untuk memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertian bimbingan dan konseling menyangkut setiap aspek dari individu, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dengan demikian, tidaklah mungkin orang yang mengisolasi tiap-tiap bagian dengan bagian yang lain, karena bagian yang satu selalu berhubungan dengan bagian yang lainnya. Dalam bimbingan dan konseling, faktor pendidikanlah yang merupakan faktor yang paling menonjol. Adapun macam-macam bimbingan, yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini adalah usaha bimbingan kepada siswa untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Bentuk bimbingan belajar misalnya membentuk kelompok belajar, memberikan informasi tentang cara belajar yang baik,
cara mengatur jadwal pelajaran, dan cara memutuskan perhatian dalam pelajaran. Dan kedua ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini ialah usaha bimbingan yang ditujukan kepada siswa dalam usahanya mengatasi kesulitan pribadi. Dalam bimbingan ini misalnya memberikan konseling, informasi cara bergaul dan sebagainya. Yang ketiga ada bimbingan sosial. Bimbingan sosial ini adalah usaha bimbingan yang bertujuan membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam bidang sosial. Bentuk bimbingan ini misalnya informasi cara berorganisasi, cara bergaul agar disenangi kelompok, dan cara-cara mendapatkan biaya sekolah tanpa harus mengorbankan belajar. Dan yang selanjutnya yaitu bimbingan pekerjaan. Bimbingan pekerjaan adalah usaha bimbingan dalam membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam bidang pekerjaan. Bentuk bidang bimbingan ini misalnya memberikan informasi mengenai pekerjaan, cara memilih dan menentukan pekerjaan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada bimbingan dalam penggunaan waktu luang. Jenis bimbingan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Karena biasanya dalam keadaan menganggur, anak akan berpikir hal-hal yang negatif. Karena itu, sebaiknya waktu senggang tersebut diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti beternak, berkemah, dan sebagainya. Selanjutnya itu macam-macam konseling. Konseling pendidikan. Konseling pendidikan merupakan institusi pembinaan anak yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan psikologis yang beraneka ragam. Dalam pencapaian maksud ini dan tujuan pendidikan, banyak anak didik yang menghadapi masalah sekaligus mengganggu tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu konseling vokasional. Konseling vokasional ini dapat pula disebut dengan career counseling atau employment counseling. Konseling ini selain berkaitan dengan usaha membantu dalam penempatan tenaga kerja, juga membantu klien yang memiliki masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya dalam hubungan dengan pejabat di atasnya dan penyesuaian dengan pekerja baru. Selanjutnya yaitu konseling keluarga dan perkawinan. Konseling yang berkaitan dengan masalah keluarga ini meliputi hubungan antar anggota keluarga, misal anak, ibu, dan ayah. Peranan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Konseling ini berangkat dari asumsi bahwa semua anggota keluarga terlibat dalam problem yang dihadapi. Karena itu, seharusnya kerjasama perlu untuk mendapatkan solusinya. Selanjutnya konseling agama. Konseling agama digunakan untuk membantu klien yang mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, misalnya keraguan-raguan akan nilai-nilai agama, bimbingan dalam mengikuti aliran keagamaan, dan terjadinya konflik keyakinan keagamaan dengan pola pemikiran dan sebagainya. Selanjutnya, konseling rehabilitas. Konseling rehabilitas ini merupakan konseling yang dilakukan terhadap orang-orang yang sedang dalam proses rehabilitas. Rehabilitas berarti proses pencapaian sosialisasi atau berfungsi secara wajar dari keadaan sebelumnya. Misalnya setelah bertahun-tahun mengalami perawatan medis, rehabilitasi atau rehabilitasi karena menjalankan hukuman dan sebagainya. Dan terakhir yaitu konseling individual. Konseling individual ini disebut juga dengan konseling perorangan karena proses pemberian bantuannya dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada konseling yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseling. Dengan demikian, sasaran layanan konseling individual adalah subjek yang diduga memiliki masalah tertentu dan membutuhkan pertolongan konselor untuk mengatasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.